Waalaikumsalam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Al-Malikil Haqqil Mubin Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Jamaah majlis yang dirahmati Allah, kita panjatkan syukur kepada Allah. Pagi hari ini kita bisa hadir dan bergabung di Majelis Formula Hati. Semoga menjadi amal soleh yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Yuk. Mohon maaf kemarin 2 hari kita libur sejenak ya. Kita akan bahas asma Allah atau nama Allah Al-Qawi. Tapi sebelumnya mari sama-sama kita tadabburi surat Ibrahim ya. Ibu mau ditayangkan apa enggak, Bu? Jalan no. Itu susah dipakai itu. Dalamannya itu yang ikut-ikutan tadi. Bapak Ibu bisa perhatikan di layar, alhamdulillah. Surat Ibrahim Enggak sepatu lah. ayat 52 ya, Bu ya. 18, 17 ya. 17 Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yatajarra'uhu wa la yakadu yudhibuhu wa ya'tihi al-maut min kulli makanin wa ma huwa mayyit. Wa min waraihi 'adzabun ghalidh. Kan di ayat 16 itu kan dikasih minum air nanah ya. Nah, ini lanjutan. Kalau misalnya turun satu ayat tuh sudah kita bahas minggu lalu kan. Min wara'i jahannam wa isqa min ma'in shadid. Dikasih minum dari air nanah. Naudzubillah. Ya tajarra'uhu wa la yakatu yusihuhu. Ya tajarra'uhu, diteguk-tegukkannya air itu. Wa la yakatu yusihuhu, dan hampir-hampir tidak bisa menelannya. Tapi diminum, diteguk, dikucurkan, tapi nggak bisa minum. Wa ya'tihil mautu min kulli makan. Datanglah bahaya maut kepadanya dari segala penjuru. Wa ma mayyit, tapi terjemahan di Indonesia itu di hadapannya. Maksudnya setelah ini gitu. Jadi bahasa mawaraihi itu sebenarnya setelah ini kalau mau diterjemahkan kan. Di belakangnya ada azab yang berat. Di belakangnya yakni setelah ini. Nah, diterjemahkan di hadapannya justru. Ya, maknanya mendekati. Kalau mau lebih tepatnya di belakangnya adab yang berat. Yakni di belakang ini maksudnya. Nah, di belakang ini kan di hadapannya, yakni waktu yang sebentar lagi. Jadi ini bahasanya berbeda tapi menuju makna yang sama. Ini salah satu kondisi orang yang diazab Allah Islam. Itu adalah diberikan minuman dari air nanah, air itu diteguk-tegukkannya, tapi dia hampir nggak bisa minum. Gimana bisa minum air nanah? Kematian itu datang dari segala macam penjuru, tapi nggak mati-mati. Nanti masih ada adab yang lebih berat lagi. Makanya doa yang terlalu harus kita panjatkan itu kan
salah satu doa kita nyata waktu tahiyatnya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min adzabi jahannam. A'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Jadi makanya untuk khasanah akhirah itu ada dua anunya. Ada minta surga tapi juga selamat dari neraka. Jadi bukan hanya surga tapi nggak selamat. Makanya khasanah fil akhirat tapi wakina adzabannar. Ya, semoga kita semua diselamatkan oleh Allah ya. Nah, ini salah satu kematangan ruhiyah ya. Yang bahasa kita sekarang kematangan spiritual. Itu adalah fokusnya kita ke bab ini dan ringannya urusan yang lain. Mungkin kalau kondisi kondisi karir mungkin kurang bagus, macam-macam lah. Mungkin awal-awal sebelum ruhiyah kita naik itu yang paling berat. Tapi kalau ruhiyah naik, itu menjadi ringan, yang dikonsentrasinya yang urusan ini. Urusan transenden, urusan akhirat, urusan yang abadi, yang kekal. Jadi benar-benar ini menyibukkan dan menakutkan dan memberatkan. Sehingga fokusnya ke sini. Bukan karena kita tidak lagi mau dunia, bukan. Kita manusia. Tapi ini ada urusan lebih berat. Sehingga ruhiyah kita tidak sanggup nampung. Mohon izin sebentar nih, Bu. Kita tunggu sebentar Bapak dan Ibu sambil disilahkan mungkin menyiapkan pertanyaan atau jika ada yang ingin disampaikan sambil menunggu boleh. Bu Yuli kalau misalnya ada pengumuman juga bisa. Kalau tidak kita tunggu sebentar Ustadznya. Bapak Ibu kalau ada yang ingin menyampaikan sesuatu terkait ini sambil mengisi sambil menunggu Ustadz juga disilakan Bu Muniroh mungkin. Nah, gitu. Kita coba baca bersama-sama lanjutannya aja Bapak dan Ibu dalam hati ya. Saya tayangkan. Ya, ada pengumuman dari Bu Yuli itu Bapak dan Ibu kalau ada yang mendaftar, dibuka pendaftaran untuk kuliah kajian kitab Al-Hikam batch 2, insya Allah masih dibuka dan ini luar biasa, kajian ini luar biasa Bapak dan Ibu. Oh, baik. Izin lanjut nih, Bu. Iya, monggo Ustaz. Nah, tadi itu ya termasuk ketika Al-Quran mengingatkan kita bab ini sekaligus menjadi dua sisi saling mendukungnya. Ayat ini menguatkan kita akan ruhiyah kita atau ruhiyah atau maknawiyah atau sekarang disebut dengan spiritualitas. Satu sisi kenaikan spiritualitas akibat kita ngaji-ngaji yang lain itu membuat kita merespon dengan sangat baik ketika mendengar ayat seperti ini. Sehingga muncul yang disebut dengan rasa khauf atau rasa takut. Dan khauf akan memunculkan takwa kepada Allah SWT. Dan seterusnya. Ya, pelajaran penting dari ayat ini yang pertama, betapa beratnya azab yang diterima orang yang
di jahanam atau di neraka. Oleh karena itu poin kedua, kita harus berupaya betul memohon kepada Allah perlindungan dari azab neraka, sekaligus kita juga menjalankan asbab al-inqiyad minan nar, atau sebab kita terjaga atau terlindungi dari neraka, yakni merupakan bentuknya takwa atau taat kepada Allah dengan segala makna yang sangat luas itu. Nah, pada akhirnya keselamatan kita dari neraka adalah ampunan Allah SWT. Dan untuk masuk surga ada rahmat Allah. Oleh karena itu, dua hal ini menjadi hal yang harus kita panjatkan betul kepada Allah, yakni mendapatkan ampunan Allah dan mendapatkan rahmatnya Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha sama. Bersegeralah kepada ampunan Allah dan surga. Nah, surga merupakan rahmat. Jadi kita mohon ampunan Allah dan kita mohon rahmat Allah. Makanya doa kita itu sudah digandingkan doa antara dua sujud. Rabbi firli warham. Ampuni aku dan rahmat ya. Baru wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Ini hal-hal seperti ini semoga kita semua saling mendukung, saling berdoa. Terus benar-benar saling mengingatkan agar kita semua kelak selamat betul dari hadap Allah, dari murka Allah SWT. Mungkin demikian sejenak bersama Al-Quran. Kita lanjut Al-Matin ya. Kok Al-Matin? Al-Qawiyu. Al-Qawiyah. Ya betul. Al-Qawiyu ini adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yang disebut di beberapa ayat. Salah satunya di Al-Anfal ayat 52. Ini termasuk dasar dari nama ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadabi ali fir'auna walladzina min qablihim kafaru bi ayatillahi fa akhadahumullahu bi dzunubihim. Innallaha qawiyyun syadidul iqab. Allah itu maha kuat, berat azabnya. Ya, ada ayat innallaha qawiyyun syadidul azab. Al-Anfal ayat 52. Demikian kita dapati Al-Qawi ini di surat Al-Hajj ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala yansurannallahu man yansuruh. Innallaha laqawiyyun aziz. Sungguh Allah akan nolong orang yang menolongnya. Innallaha laqawiyyun aziz. Sungguh Allah maha kuat, maha agung. Nah, ini ada ayat yang bisa mengingatkan kita ya. Sungguh Allah akan menolong yang menolongnya. Ini sama dengan ayat ihfadillah yahfaduka. Jagalah Allah, Allah akan menjaga. Menolong Allah bukan menolong Allah karena Allah nggak butuh pertolongan. Yakni menolong agamanya Allah. Yakni memperjuangkan agama, menegakkan agama. Itu yang selalu saya minta ke jamaah, bagi jamaah yang sudah ikut pengajian di majelis, apalagi sudah ikut FHI, sudah 5 tahunan, sudah waktunya ikut ngambil bagian di setiap kesempatan yang dia bisa miliki, yang di kampus-kampus, yang di apa. Kalau mau ngundang saya, boleh saya datang, ke apa-apa. Kali, 2 kali. Supaya jadi, kalau nggak didatangi kan nggak jadi. Monggo ibu-ibu yang ini walayang surun nallaha yang suruh. Allah akan nolong. Termasuk pertolongan yang kita butuhkan kan pertolongan kelak di akhirat. Gitu. Nah, kalau Allah nolong, ya semoga kita kan selamat. Gitu. Mendapatkan pertolongan untuk ibadah dan lain-lain. Pokoknya saya ulangi lagi, amal soleh
yang cukup memberikan harapan itu adalah amal soleh dakwah. Karena berkembang dengan sendirinya meskipun kita tidak terlibat. Begitu sudah jalan, Masya Allah, semoga jadi amal soleh. Termasuk kalau jamaah-jamaah punya anu, ya bikin-bikin lembaga-lembaga sekolah, bikin apa gitu. Atau bikin surau kecil, nggak apa-apa. Yang penting jadi amal soleh, ngalir gitu. Dulu itu banyak amal-amal soleh gitu dari begitu. Jadi salah satu sebab berkembangnya kalau kita anu NO sama Muhammadiyah itu cara berkembangnya sedikit berbeda. Kalau NO itu secara kelembagaan dia tidak jadi satu di bawah NO, tapi diikat oleh prosedur guru murid. Misalnya muridnya Kiai Hasyim Asy'ari habis ngaji dulu pulang bikin pondok. Pondok ini memang bukan pondoknya NO, ya dibangun oleh muridnya, tapi dia dialirkan oleh ilmu sehingga ini dianggap bagian dari NO. Kalau Muhammadiyah dia modern, maka prosedurnya ini milik Muhammadiyah. Nah, kita terserahlah. Ini formula kan masih kecil. Jadi silakan jamaah pada bikin pondok, bikin apa. Yang penting ngalir karena kebajikan yang tidak dialirkan akan berhenti. Salah satu kelebihan mazhab 4, kenapa kok mazhab 4 itu demikian berkembang? Apakah pandangan hukum tentang Islam itu hanya 4 orang ini? Jawabannya tidak, ada puluhan. Tapi kenapa kok pandangan 4 orang ini yang dominan? Jawabannya muridnya rajin. Jadi murid Imam Syafi'i kayak Al-Muzani, eh, Al-Buwaiti, itu rajin. Nulis gitu, terus di-share-share gitu. Jadi, mungkin nggak sekarang siapa yang sudah mesti nge-share gitu. Jadilah ilmunya Imam Syafi'i berkembang pesat. Ya, kembali, kalau menolong Allah, Allah akan menolong. Semoga Allah tolong kita urusan dunia dan akhirat karena kita menolong Allah SWT. Menolong agama. Nah, itu Allah tegaskan, innallaha laqawiyyun aziz. Allah Maha Kuat, Allah Maha Agung. Al-Hajj ayat 40. Demikian di surat Hud ayat 66. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma jaa'a amruna. Falamma jaa'a amruna najjayna salihan walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna. Wa min khizyi yawma idh inna rabbaka huwal qawiyyul aziz. Ketika datang perintah kami, keputusan kami. Najjayna salih, kami selamatkan salih. Walladzina ma'amanu ma'ah, dan orang yang beriman bersama Nabi Saleh. Birahmati minna, dari rahmat kami. Wa min khizyi yawma'id, kami selamatkan dari kehinaan hari itu. Inna rabbaka huwal qawiyyul aziz. Sehingga Allah Maha Kuat, Maha Agung. Ini beberapa ayat yang menjadi dasar nama Al-Qawiyyu menjadi nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa makna Al-Qawiyyu? Oke ya. Ibnu Jarir mengatakan Al-Qawiyyu yakni innallaha qawiyyun la yaghlibu ghalib. Allah itu kuat, tidak ada yang mengalahkan. Nah, jadi Al-Qawiyyu maknanya Al-Ghalabah, kemenangan. Kalau menurut Ibnu Jarir ya, kuat yakni nggak ada yang wala yaruddu qala'ah, dan tidak ada yang bisa menolak kodoknya.
Wala yaruddu qada'ahu raddun. Tidak ada yang bisa menolak qada'nya. Wala yungfidu amra. Ia akan menjalankan keputusannya. Wa yumdi qada'a. Meneruskan keputusannya. Fi khalqi pada makhluknya. Syadidu iqabihi liman kafara bi ayatihi wajahada haji. Wajahada ujajah. Ia berat azabnya kepada orang yang mengingkari ayatnya dan mengingkari hujah-hujah. Jadi Ibnu Jarir mengatakan al-qawi itu yakni la yaglibu ghalib wala yaruddu qadha. Yakni suasana itu kemenangan ya. Kalau prinsipnya. Maha kuat yakni maha menang. Nah, gitu. Yang tidak terkalahkan dan keputusannya akan jalan, nggak ada orang yang bisa nolak. Dia akan jalankan keputusannya. Namanya orang kuat. Kok orang, naudzubillah min dzalik. Namanya kuat. Tidak ada yang bisa menolak. Keputusannya akan jalan. Dan siapa menolaknya akan dapat adab yang berat. Itu maknanya adalah al-qawi. Al-Khattabi mengatakan, al-qawiyu qad yakul ma'na al-qadiru. Ya, ini maha kuasa. Jadi ini Al-Khattabi ya mendekati Al-Qadir. Wa man qawiya ala syai'in faqad qadara alaihi. Yang kuat atas sesuatu maka dia kuasa atas sesuatu. Wa yakunu ma'nahu sehingga maknanya. Jadi kalau Al-Khattabi itu dimensinya kekuasaan. Al-Qadir maha kuasa ya. Maha menentukan. Maha kuasa. Terjemahnya maha kuasa. Kalau Ibnu Jarir ke arah kemenangan al-ghalabah kata dia. Tidak ada yang mengalahkan. Nah, sehingga dimensi kekuasaan ini, makna al-qawi itu gimana? Wa yakunu ma'nahu at-tamul quwwah alladhi yastawli alaihi al-ajz. Kekuatan yang sempurna sehingga tidak ada satupun kelemahan yang masuk padanya. Nah, ini kekuatan yang sempurna sehingga tidak mengenal satupun dimensi kelemahan. Ini Khattabi lebih ke sini. Fi halin minal akhwal. Dalam keadaan apapun. Dan makhluk meskipun dikasih sifat kuat juga, ya kan konteksnya ada yang mengklaim innalami lima anu inna khairu man istajartal qawiyul amin kan juga makhluk tentu Allah tidak sama dengan makhluknya. Meskipun disifati kekuatan, itu kekuatannya itu terbatas. Dan dalam sebagian hal lemah. Gitu. Nah, kalau Al-Qawiyu sebagai nama Allah maknanya adalah sempurna kekuatannya sehingga tidak mengenal sedikit pun kelemahan. Nah, kalau As-Sa'di Al-Qawiyu yakni Al-Aziz, keagungan, yakni izzatul quwwah wa izzatul ghalabah, keagungan kekuatan dan keagungan kemenangan. Jadi kalau Ibnu Jarir itu al-quwwah itu dimensinya al-ghalabah, kemenangan. Kalau Al-Khattabi dimensinya al-qadir, kekuatan. Yakni ia sempurna, kekuasaan, sempurna kekuatannya tidak ada satupun kelemahan. Ini kan berarti kekuasaannya, berkuasa. Kalau yang dimaksudkan ini al-izzah, keagungan. Maha kuat, yakni maknanya maha keagungan dalam kekuatannya. Agung dalam kekuatannya. Agung dalam kekuatannya. Ala kulli hal, jadi kalau mau coba di strukturalisasi itu, yakni makna al-qawiyu itu ada 3 dimensi. Yakni yang pertama adalah ini
Al-Ghalaba, maha kuat dalam arti maha menang. Tidak satupun yang mengalahkan. Eh, ya. Keputusannya akan jalan, tidak ada yang menolak. Dan yang nolak, yang mengingkarinya akan dapat adab yang sangat berat. Itu makna pertama. Makna kedua adalah dimensi kekuasaan. Ia sempurna kekuatannya sehingga tidak mengenal sedikit pun kelemahan. Yakni maha kuat, sempurna kekuatannya sehingga dia maha kuasa. Yang terakhir nomor 3 itu as-Sa'di, yakni maha agung, agung kekuatannya. Yani izzatul quwati wal ghalabah. Maha agung kekuatannya, maha agung kemenangannya. Nah, ini kekuatan ini dimensinya keagungan. Karena maha kuat, dia maha agung. Kalau yang kedua kan maha kuat, dia maha kuasa. Ya, ini dimensi makna-makna. Eh, Makanya tidak sedikit digabungkan dengan al-matin. Nah, kemudian juga nggak sedikit digabungkan dengan syadidul adab. Karena kan kalau Imam Khattabi tadi kan, ia maha menang, maka dia jalankan. Yang tidak terima, ya kena adab. Kira-kira kayak gitu. Di Al-Anfal kan, innallaha qawiyyun syadidul iqab. Kalau di Al-Had, innallaha qawiyyun aziz. Digabung sama aziz. Hud, huwal qawiyyul aziz. Inna rabbaka huwal qawiy. Jadi, ini yang ditangkap sama As-Sa'di, itu izzatul quwwah, keagungan kekuatan. Karena kok digabungnya pakai izzah. Gitu. Allahu a'lam bishawab. Ya, maknanya pelajaran penting dari asma Allah atau nama Allah Al-Qawi yang pertama, ayo semakin ma'rifah. Ya, hari ini kita dapat tambahan ilmu, kenal Allah yang maha kuat. Ternyata maknanya itu maha kuat itu bukan maha kuat, tapi maha kuat. Tidak ada yang bisa menolak keputusannya. Yang nolak dapat ada. Maha kuat, kekuatannya sempurna, tidak ada satupun kelemahannya. Dan lain-lain. Yang kedua, nah, dari makrifah kita kepada Allah, maka kita semakin meyakini bahwa kekuatan itu milik Allah. Nah, kalau menggunakan tiga pendekatan tadi, kekuatan, kemenangan, kekuasaan, keagungan itu milik Allah. Oleh karena itu, dalam proses mencari kekuatan, ya mohonnya kepada Allah. Tidak minta kekuatan kepada selain. Nah, di konteks ini, maka kalau poin kedua ini kuat, bahwa karena Allah lah yang Al-Qawiyyu, maka benar-benar bisa menjaga kita dari segala macam bentuk kemusyrikan. Yang selama berabad-abad orang mencari kekuatan, tidak semua orang meyakini ini, sehingga ada peluang mencari kekuatan dari jin, mencari kekuatan dari benda tertentu, mencari kekuatan dari alam, mencari kekuatan. Enggak. Kekuatan itu miliknya Allah. Karena ia maha. Gitu. Kalau kekuatan fisik,
lahirlah ilmu begitu itu, ilmu hitam, ilmu. Sekarang ada kekuatan yang bersifat intangible, kekuatan politik, kekuatan apa, kekuatan apa. Wah, ini orangnya kuat banget nih, nggak terkalahkan, nggak tergolahkan, nggak tersentuh. Lagi-lagi semua itu yang maha kuat adalah kita mohon kekuatan kepada Allah. Nah, ditegaskan la haula wala quwata illa billah. Nggak ada haul, daya, wala quwata, nggak ada kekuatan illa billah. Karena yang maha kuat itu adalah Allah. Ya, itu nomor 2. Ya. Turunan dari ma'rifah, kita meyakini bahwa sumber kekuatan itu Allah. Kita mohonnya kepada Allah. Jadi hati sudah berpaling dari selain Allah. Karena yang maha kuat itu termasuk di konteks-konteks penguatan yang bersifat intangible. Penguatan mental, penguatan apa, penguatan. Ketika menghadapi situasi, kita kayak nggak kuat. Kita mohon kekuatan kepada Allah. Menghadapi apa, yang maha kuat itu Allah. Kita minta kepada Allah. Nah, ini bentuk makrifah itu. Itu menghadapi apa tekanan. Yang maha kuat itu Allah. Kita mohon kepada Allah. Nanti Allah yang akan berikan kekuatan. Karena ia maha kuat. Kalau ini kok agenda nggak tembus-tembus, kita mohon kekuatan kepada Allah supaya tembus. Nah, karena Allah akan jalankan keputusannya. Kita ini lemah nih, masa agenda gini aja nggak jalan, dihalangi orang kayak gitu aja. Kita mohon kepada Allah. Nanti Allah akan jalankan keputusannya. Jadi memang dimensi kekuatan ini ada dimensi kekuasaan, dimensi kemenangan itu. Ya kan? Emang sebagai secara fitrah makna kekuatan ini ke sana-sana itu secara fitrah kan. Kita ini orang lemah nih, makanya gini aja dihalangi orang, kita nggak bisa lewat nih. Kita mohon kekuatan kepada Allah SWT. Jadi apa aja minta kepada itu nomor apapun tadi ya, merasa tidak kuat menghadapi ujian, menghadapi nggak kuat, punya agenda kok dihalang-halangi orang, apa semuanya kepada Allah. Nomor 3. Nah, turunan dari 1 2 agar kita menjadi mukmin itu kuat, tidak lemah. Dalam arti gini, kalau kita tahu Allah itu yang maha kuat dan kita itu mohon kepada Allah, gitu. Dan sumber kekuatan itu Allah, maka jangan melemah, tapi menguat istilahnya. Itu sikap mental ya. Kan kita tahu yang maha kuat itu Allah. Ya udah menguat. Mohon kepada Allah, mendekat kepada Allah, menguat, jangan melemah. Itu ada istilah yang sering saya gunakan. Ayo menguat, jangan melemah. Di hadapan apapun. Gitu. Jangan melemah, tapi menguat. Gitu. Yakni apa? Karena kita punya sandaran yang maha kuat. Allah SWT. Dan kekuatan itu milik Allah. Menghadapi apapun. Menguat, tidak melemah. Gitu. Kalau di poin kedua kan lebih ke arah permintaannya. Gitu. Ini sekarang sudah keturun sikap. Karena kita tahu Allah yang maha kuat. Dan Allah itu Rabb kita. Maka kita menguat. Gitu. Itu ditegaskan oleh Allah di konteks perang Uhud atau yang lainnya. Di ayat wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun. Jangan merasa hina, jangan sedih. Antumul a'laun. Engkau maha, wa antum, engkau itu kuat, engkau itu tinggi, a'laun. Makanya dimensi kekuatan itu ya kemenangan itu kan memang habis perang Uhud itu kan kayak gimana di perang Uhud itu kan. Nah, kita sama dengan kita hari ini. Sering, ya Allah ini kaum muslimin begini terus gitu. 80 tahun begini terus. Dan lain-lain lah. Di dunia kayak kita ngelihat nasibnya saudara kita di Gaza semakin wilayah Gaza semakin kejepit, kejepit, kejepit. Nggak apa-apa, menguat. Dan ini yang dimiliki saudara kita di Palestina. Nggak melemah sama sekali. Nggak ngelihat fisik.
Gaza semakin kejepit, enggak, menguat. Enggak ada kata menyerah, menguat. Dan lain-lain. Sama saudara kita di Syam, yang terpencar kemana seluruh dunia waktu pecah perang Syam itu. Hancur lebur Syria. Menguat, tidak boleh melemah. Nah ini bagian dari sikap yang harus dimiliki karena Allah itu maha kuat. Dan kita hambanya Allah yang percaya kepadanya. Nah, ini ngomongnya gampang ya. Tapi kalau udah kepepet, udahlah mati aja. Kan gitu. Kalau udah pusing, udahlah mati aja lah. Pusing. Gitu. Terutama anak-anak kita ya, generasi Z milenial ini, infonya kan mentalnya agak meleek. Gitu. Meleek itu apa ya meleek? Pokoknya meleek lah. Melemah gitu. Dikit-dikit apa? Dikit-dikit, nah, udahlah gitu. Melemah, rapuh. Gitu. Kayak kerupuk. Kena air langsung. Nah, jadi nggak boleh, harus menguat. Karena Allah Maha Kuat. Kita mohon kepada Allah. Nah, sejarah membuktikan selemah apapun orang ketika Allah kuatkan, kuat. Ya, ya. Dan terjadi di semua case. Semoga Allah. Ya. Nah, ini memang pesan penting untuk anak-anak kita tetap di Z ini benar-benar diajarkan menguat, tidak melemah. Apapun harus menguat. Nah, makanya ini didikan spiritualnya dan mentalnya harus ikut diasah. Jangan sampai nanti jadi korban proses kelemahan mental yang terus-menerus menimpa generasi ini. Generasi milenial dianggap lemah, Z lebih lemah lagi, Alpha apalagi nanti ya, sama-sama kerumpuk semua ntar mentalnya. Kalau begitu mendingan suruh jalan kaki aja ke sekolah zaman kayak bapak-bapaknya dulu, terus pakai pisang, nggak usah dikasih payung supaya dia kuat karena kena air hujan jadi nggak batuk-batuk. Karena yang generasi kuat itu dulu yang sekolah jalan kaki nggak pakai sepatu, yang kalau hujan lari-lari karena nggak ada payung, nggak ada jemputan. Terus yang bisa sekolah bahasa-bahasa karena apa? Karena bisa aja payungnya itu dulu satu, udah dia pakai kakaknya. Ya udah, yang adiknya bahasa-bahasa sekolah atau dibalik. Nah, situasi itu menguatkan mental. Begitu sekolah dijemput, diantar, ngerengek dikasih duit, itu akhirnya jadi lemah. Poin 4, nah ini pelajaran. Nah, belajar dari Asmaul Husna dan tidak mencontoh Rasulullah Sallallahu, kemudian mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan pendidikan Nabi kepada sahabatnya, maka hendaklah jadi orang mukmin itu yang kuat. Jangan jangan menjadi mukmin yang lemah. Kuat. Dan itu didikan oleh Al-Quran kan. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. Hendaklah mukmin itu takut meninggalkan dzurriyyah yang lemah, yang ditakuti atasnya. Jadi dhi'af. Nah, kita harus akuya, qawi, menjadi generasi yang kuat, pribadi yang kuat. Nah, kekuatan ini kalau mencontoh Nabi, malu kita. Pertama fisik. Nabi itu fisiknya kuat banget. Masya Allah. Kuat, wat, 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 wat gitu. Nggak sakit cuma 2 kali sepanjang hidupnya. Allahu Akbar. Kita emang sering sakit kita. Jadi benar-benar kuat fisiknya. Kuatannya juga dari sisi sakit jarang sakit. Dari sisi fisik emang mengalahkan 30 orang. Nabi itu. Bulat mengalahkan 30 orang. Dan lain-lain. Nabi perang berpuluh-puluh kali. Nggak keseleo, nggak apa. Jadi kita kadang baru
olahraga bentar aja, Leo. Memang rapuh gitu ya. Generasi rapuh gitu. Atau ke generasi melek tadi. Itu fisik. Fisik juga kuat. Ya. Kedua mental. Mentalnya siapa yang bisa ngalahin mental Nabi? Dicecer orang sedunia. Cak Quraisy ngancam, menghina, tetap kokoh. Kita ini baru digibahin satu orang aja langsung ya udahlah mati kita gitu. Ya. Baru ada sedikit mati kita udah mati aja deh gitu. Benar-benar lemah sekali. Ini mental ya, mentalnya kuat sekali. Sampai Allah menangkan agamanya atau aku matikan. Kuat sekali. Memang kekuatannya ya, kalau kayak gitu nggak menang lah Rasul lah. Yang dihadapi kan kalau bahasa kita nih jeger-jeger, bodi gede yuk badannya. Nabi dia ditatakin di perang. Allahu Akbar. Padahal orang selembut itu dan seterusnya. Fisik kuat, mental kuat. Pikiran juga kuat. Nggak, nggak pelupa. Gitu. Pikiran kok lemah. Baru mikir sekali udah puyeng. Itu namanya otaknya lemah. Baru dikasih soal sehalaman aja udah puyeng. Jadi kan anak-anak sekarang katanya ya, baru belajar 1 jam aja puyeng. 1 jam. Gimana suruh baca 10 jam berhari? Langsung pecah kepalanya kali. Ini mental lemah, otak lemah, oh, kayak gitu. Baru mikir satu perkara aja udah puyeng. Gitu. Gimana nanggung beban dakwah ini? Jadi perlu penguatan mental, perlu penguatan pikiran. Jadi otaknya sanggup dipakai nanggung banyak hal. Gitu. Tentu bukan berarti banyak-banyakan acara, tentu tidak. Cuman jangan sampai baru satu perkara aja otaknya udah kayak buntu. Mana dek? Alah buntu pak, buntu, buntu. Nah, karena otaknya udah nggak sanggup gitu. Ibarat kalau mobil itu cc-nya 1000. Nah, dikasih tanjakan mana itu? Ya udah nggak kuat tuh. Dikasih angkutan 3 orang aja udah melek. Jadi otaknya dipakai mikir yang lain dikit aja udah nggak sanggup sudah. Mau gimana mau mikir masyarakat? Gitu. Ya, itu kuat pikiran. Termasuk kuat rasa, kuat perasaan emosi ya. Jadi ini ada hubungan sama mental kan, mental sama emosi itu dekat, tidak cepat kalut, tetap tenang, bukan kalutan gitu terus apa gitu. Tetap tenang, tetap apa itu. Kecerdasan emosi kan itu ya, dan lain-lain. Ini kekuatan-kekuatan yang lain silakan diturunkan. Tapi secara itu kan tadi ada mental, terus ada intelektual, ada emosional. Ini perlu diasah termasuk ada fisik ya, kekuatan fisik. Nah, ini mukmin belajar dari baginda apa? Belajar dari Asmaul Husna dan mencontoh baginda Nabi, kemudian mencontoh baginda Nabi SAW ini menjadi pribadi yang kuat. Dan itu generasi awal itu kuat-kuat betul itu. Generasi awal itu kuat-kuat. Kalau dulu para ulama itu ya kuat-kuat memang. Bacanya kuat, ngajinya kuat, apanya kuat. Gitu. Baca buku bisa 10 jam, berjam-jam itu nggak kenapa-kenapa. Otaknya sanggup nampung bacaan sebanyak itu. Nah ini nggak tahu tiba-tiba generasi kita sekarang kok pinter tapi kok dikit-dikit lemah ya nggak tahu nih. Apakah orang pinter itu gitu sifatnya apa? Kata orang sekarang kan generasi sekarang pinter-pinter gitu. Tapi kan apa pada lemah gitu ya. Oke, mungkin demikian materi kita pada pagi hari ini. Masih ada waktu, silakan kalau ada pertanyaan. Baik, jazakallah khairan kasiran Ustadz atas ilmunya pada pagi ini. Baik, Bapak dan Ibu ada banyak hal tadi yang menarik untuk ditanyakan atau diklarifikasi mungkin pengalaman dari Bapak dan Ibu. Izin ada pertanyaan satu dari Bu Sis Nah, Miliana, Ustadz. Ustadz izin bertanya,
Kalau dengan Al-Malik, apa perbedaannya Qawiyu ini, Ustaz? Dengan apa, Bu? Al-Malik, Al-Malik, Ustaz. Oh iya, maha 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 kuasa. maha merajai dan menguasai ya. Maha Baik. Kalau di konteks itu kan memang penguasaan dan kekuasaan beda. Meskipun berhubungan, Bu, tadi. Tadi kan al-Qawiyu sehingga dia apa namanya? Keputusannya jalan nggak ada yang bisa menolak. Nah, itu kan ada titik ketemunya kalau di situ. Tapi anunya kan beda. Ini ini kekuatan, ini kekuasaan. Meskipun tadi ada kekuasaan yang maknanya asakti ya, kalau nggak salah. Tadi. Iya, oke. Anu, Al-Khotobi ya, Maha Al-Qadir tadi. Nah, silakan. Nih, baik, jazakallah khair, Ustaz. Bu Sis, apakah ada tambahan pertanyaan? Iya, Baik. tentang itu tadi Ustadz menguat gitu ya. Apakah jika misalnya ada keputusan profesional gitu ya, yang dimana kalau ini kan ukurannya itu kesuksesan atau misalnya ada suatu apa namanya pekerjaan itu pekerjaannya itu berlanjut gitu. Apakah ketika ada keputusan yang justru tidak melanjutkan kerjasama misalnya karena pertimbangan yang profesional itu akan mengalami kerugian jika diteruskan gitu. Nah, konteks menguat itu yang bagaimana Ustadz gitu? Oh, Apakah selalu berhubungan dengan hasil atau memang ketika itu pun tidak hasil tetapi selamat itu apakah juga menguat? Mohon pencerahannya. Terima kasih. oke, jadi konteks menguat itu kan ada namanya sikap melemah, sikap menguat. Sikap melemah ini kan sedikit tantangan aja nggak berani ambil. Sedikit masalah aja membuat putus asa. Itu kan namanya melemah. Yang akhirnya di cover dalam praktek kita beragama itu, sikap lemah melemah ini di cover oleh bahasa yang seakan-akan benar. Yakni namanya kita nggak mampu, ya udah kan nggak dosa. Itu namanya sikap melemah sebenarnya. Ya, nggak mampu nggak dosa betul. Tapi kalau kau mampu, kau lebih baik. Itu namanya menguat. Kayak contoh misalnya ada orang, bu kok nggak bisa nyekolahin anaknya. Ya gimana lagi, namanya juga nggak mampu. Itu melemah. Coba menguat. Gimana caranya bisa nyekolahin anak? Nyari beasiswa kek? Atau apa kek? Gitu. Kan menguat itu namanya. Nah, sehingga ada seorang bapak nyekolahin anaknya di UGM, dia naik sepeda nyariin beasiswa. Itu kan menguat namanya. Sepeda dijalani. Emang punyanya sepeda. Itu menguat. Sehingga kalau mau tanya ukurannya apa? Ya ukurannya adalah tentang pencapaian. Ya konteks tentu akhirat dulu misalnya. Aku nggak sanggup Pak kalau apa namanya baca Quran sebagus itu. Mulutku udah tua, udah nggak bisa. Jangan menyerah, menguat. Nanti insya Allah mulutnya bisa. Berjalan aja. Nggak apa-apa sekali dua kali. Aku nggak bisa ngaji banyak-banyak nggak bisa pusing kalau aku ngaji. Karena ada yang kayak gitu itu pusing. Gitu. Aku dengar pengajian itu pusing kalau lama-lama. Kalau dengar sinetron aku mah itu namanya namanya melemah. Jadi orientasinya pencapaian. Nah, menguat mananya pencapaiannya semakin naik. Baik urusan kebaikan atau urusan duniawi ya. Itu yang pertama. Yang kedua ukurannya adalah tentang eh, kita nyebutnya peluang untuk menyelesaikan. Kalau ada tantangan atau ada masalah. Melemah adalah berhenti tidak menyelesaikan. Menguat yakni dia berusaha untuk menyelesaikan. Nah, sampai batas mana? Batasnya itu nanti
fakta-fakta yang akurat. Sehingga pertanyaan Bu Des ini cacat. Kalau faktanya secara profesional emang nggak mampu, kalau di konteks bisnis tadi, emang merugi. Faktanya kalau aku terusin, kalau di konteks fisik, tulangku bisa, nih apa, keseleo nih. Kalau aku beban segini ini, kemampuannya segini. Aku terusin, emang bisa goyah nih. Di mental juga sama kekuatan itu. Ke psikolog, psikiater tahu itu. Dia kemampuannya segini. Udah jangan dikasih beban. Memang kemampuannya 15 SKS. Di atas itu dia udah berat. Gitu. Nah itu kan kalau 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 di profesi ada ukurannya. Gitu. Kalau nggak salah makanya kalau saya itu ada sekarang itu dokter anu dokter profesi namanya. Pokoknya dokter yang akan untuk pilot ini berapa kemampuannya. Kalau ini orang ini boleh kerja di area mana. Dia nggak kuat kalau di area sini. Sekarang itu ada spesialis bidang itu. Orang ini mampu kerja di outsource. Kalau orang ini nggak mampu kerja di sini. Ada ukurannya itu. Orang ini nggak bisa kerja dalam kebisingan tingkat tinggi. Orang ini bisa kerja di kebisingan tingkat tinggi. Orang ini nggak bisa kerja di dalam situasi jauh dari keluarganya. Nah, sip ya. Kalau sudah ada ukuran dan dinyatakan memang tidak bisa dilewati, maka disitulah batasmu. Kau boleh berhenti. Dan itu tidak dianggap melemah, tapi itu dianggap bertindak bijaksana. Nah, contohnya ketika Nabi SAW diajak oleh para sahabat untuk melawan di tahun ke-6 kenabian, Nabi tidak merespon, tapi Nabi melarangnya. Bukan karena tidak menguat, bukan karena lemah, tapi kena ngukur. Justru kalau diteruskan malah lebih bahaya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kira-kira begitu Bu ukurannya. Baik, jazakallah khair, Ustaz. Iya. Semoga cukup Bu Sis, nanti bisa kayaknya penuh perenungan. Iya. Baik, dipersilakan Bu Yuli, ada raisen. Ya, ya, Assalamualaikum Ustadz. Iya Bu. Ini Ustadz ya, yang hari-hari gitu Ustadz ya, kalau kita dapat masalah berat gitu, urusan dunia gitu Ustadz ya, Iya. sakit berat, musibah besar, dan lain-lain, kematian, segala macam. Iya. Kan Al-Qur'annya menyuruh kita sabar dan sholat ya Ustadz ya. Iya. Lalu kaitannya dengan tadi Ustadz, kuat pikir, kuat rasa, kuat mental, kuat fisik, segala macam itu bagaimana ya Ustadz? Iya. Karena realitanya kan begini ya, kalau saya ngelihat begini, kalau kita ngelihat nengok ke belakang gitu Ustadz ya, ya masa lalu lah gitu kan. Kan kita pasti pernah ya melewati yang itu semua ya. Ya tentu dengan kadar yang masing-masing lah katakanlah gitu. Yang berat juga kita kan pernah lewatin gitu. Kayaknya kok sebetulnya kalau kita tahan aja gitu, diem aja gitu ya. Lewat juga tuh Ustadz gitu loh Ustadz. Oh lewat juga ya. Ya kan lewat juga akhirnya gitu loh. Kita bisa berhasil melewati itu gitu. Hanya mungkin kualitas melewatinya bagaimana kan gitu ya Ustadz ya. Oh iya. Ada malino, ada apa, ada segala macam. Kan yang dituntut kan kita tetap sabar, tetap ada di jalan Allah, gitu Ustaz ya. Misalkan mulutnya nggak ngomel, tangannya nggak ini, anu gitu Ustaz. Nah, itu gimana Ustaz? Menjelaskannya secara sistematika Ustaz. Karena ternyata sebenarnya kita bisa gitu loh Ustaz. Nah tapi tadi tentu tidak mau dengan kualitas yang seperti kemarin dong Ustaz. Mesti kita lebih bagus lagi gitu Ustaz ya. Karena kita udah ngaji segala macam. Nah itu barangkali Ustaz bisa jelaskan kaitannya dengan tadi kuat pikir segala macam. Terus riyadhah kita apa gitu Ustaz. Terima kasih. Jadi memang dari kesabaran itu kan ada dimensi kekuatan kan. Kan sabar itu kan kesanggupan menanggung beban ya. Agar bertindak benar kan. Itu definisi sabar kan. Ada kesanggupan menanggung beban. Itu kan ada dimensi kekuatan. Saya suka mencontohkan jembatan kan ya. Sehingga kalau itu dibangun, lama-lama kan sabar naik paling tinggi itu ya. Yang akhirnya bersyukur atas musibah itu kan. Akhirnya menikmati. Jadi boro-boro ngeluh, dia bahkan menikmati beban itu. Nah, menguat itu sama dengan proses kesabaran di dimensi itu. Di dimensi menerima beban itu. Termasuk di beban ketaatan.
Jadi kalau kita menjadi kuat, itu berarti sebenarnya kita telah menjadi orang yang sabar dari sisi itu. Meskipun sisi sabar kan ada lebih luas daripada itu, yakni menikmati itu. Jadi sampai batas sabar ke satu kan kedua kan ada sabar pertama kan sabar billah ya, sabar dengan pertolongan Allah. Itu berarti kan proses penguatan itu. Kemudian sabar lillah, sabar karena Allah itu sudah kuat itu, karena sudah ada dimensi cinta. Nah, mungkin sabar di atasnya itu sudah berbeda karena dia sudah mensyukuri atas ujian. Jadi kalau kalau ada apa namanya ajaran tentang kita kuat fisik, kuat mental, kuat pikiran, kuat emosi, maknanya ini bagian dari sikap yang akan menyempurnakan sabar kita. Dan sebaliknya, nah, kalau sikap kan artinya sabarnya menjadi punjernya kan. Karena ini kan sikap wajib. Sehingga kalau kita menguat, kemudian kita punya mental yang kuat, punya fisik yang kuat, dan seterusnya. Jadi insya Allah kita bisa ranah ke arah sabar. Berarti kan minimal sabar pertama, as-sabru billah. Kita naik as-sabru lillah, kekuatannya sudah dinikmati, karena sudah ada dimensi cinta kan. Kuatnya itu sudah dengan cinta. Sampai nanti as-sabru ma'allah, sabar bersama Allah. Ini sudah dimensinya sudah satu paket dengan perintah Allah SWT. Jadi ke arahnya ke sana gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustaz. Semoga menjawab ya. Insya Allah. Usahanya gimana Ustaz? Kira-kira, Ustaz? Supaya naik. Nah, jadi kalau usahanya kembali ke tema sabar. Jadi ya yang pertama itu dibangun mindset ya bahwa segala yang kita jalani di hidup ini itu adalah soal penguatan mental atau soal kesabaran. Ya, hidup ini bukan untuk mendapatkan, tapi memang untuk menjalani pekerjaan-pekerjaan itu. Satu pekerjaannya ya ada ujian, ada apa. Dari awal mentalnya udah disiapin. Itu pertama itu. Ngeset mental, ngeset mindset, ngeset cara pandang tentang dunia. Itu ditanamkan Quran kan itu letak. Nah, yang kedua, memperbanyak zikir dan doa. Pasti ke sini. Zikir dan tilawah. Kemudian yang nomor 3 itu ada ibadah-ibadah yang menguatkan. Kayak saum, kayak qiyamul lail. Itu kan memang ibadah menguatkan. Fadilahnya menguatkan. Bahkan Allah menyuruh Rasul qiyamul lail baru diberikan wahyu. Itu artinya orang yang qiyamul lail kuat insya Allah. Nah, berikutnya saya suka nyebut menikmati proses. Itu yang Ibu sebut. Dulu pokoknya kita jalanin aja nggak ngerti lah. Lah itulah sebenarnya proses menikmati itu. Udah dijalani aja dulu. Artinya fisik mental ketika Allah kasih beban itu sebenarnya Allah sudah tahu kita mampu. Cuman kan kita kadang nggak mau gitu. Ya udah dijalani dulu gitu. Mampu juga ujungnya. Bisa melewati juga situasi sulit-sulit itu. Entah gimana waktu itu kadang kita juga kadang kok dulu bisa ya melewati gitu ya. Ya itulah. Ya udahlah gitu. Ilmu nggak bisa keluar kan, ilmu nggak bisa keluar ya udah dijalani aja kan. Istilahnya waktu kedinginan dingin aja, lama-lama kan waktu masanya tiba anget juga yang dingin udah hilang gitu. Istilahnya itu ilmu jalani aja. Nah, konsep orang Jawa tentang sakdermo itu bagian dari poin keempat, ya udah dijalani aja hidup itu. Nanti kan jalan-jalan sendiri itu. Ada istilahnya kan gitu kalau orang tua nasihatin. Udah dijalani aja nanti kan jalan-jalan sendiri. Itu kalau nasihat ke orang tua yang mau nikah itu, anu mak ini gimana aku nikah gitu. Ya udah jalani aja. Ntar kan melaku dewe uripmu, melaku dewe. Ntar jalan sendiri itu hidupmu. Gitu. Itu juga proses penguatan secara alami itu sebenarnya. Aku takut nanti punya anak, ya udah punya anak. Ntar juga iso-iso dewe gitu. Ntar tuh bisa-bisa sendiri gitu. Jadi ini nasihat yang luar biasa simpel. Ini aku melaku dewe, iso-iso dewe gitu. Nah, dulu ibu sopo sih ngajari masak, iso-iso dewe gitu. Kalau ketemu bahwa harus masak gimana? Ya wis aku masak lah. Awal-awal sih pasti jelek masakannya kan itu awal-awal nikah kan gitu biasanya. Pasti nggak enak, tapi ya mulut waktu itu tercover oleh cinta membara sehingga suami nggak marah-marah. Nah begitu
cintanya turun, kowe wis pinter masak. Ya, dua-duanya juga nggak jadi marah akhirnya. Kira-kira gitu. Kok urip iku mlaku-mlaku dhewe gitu. Ada istilah gitu. Wallahu a'lam. Ya Ustaz, syukran Jazakallah. Oke, Bang. Baik, jazakallah khair Ustadz. Eh, Tadi yang disampaikan Ustadz sekaligus menjawab pertanyaan dari Bu Siti Julaiha Oh, gitu. yang terkait bagaimana melatih kekuatan. Jadi ada Oh, 4 kalau boleh diulang. Yang pertama adalah mind setting ya Ustadz. Jadi oke. kekuatan pikiran gitu. Kalau kita mikir lemah, kita akan lemah. Kalau kita mikir insya Allah Oke. bisa, akan bisa. Oke. Kemudian yang kedua, memperbanyak zikir dan doa. Kemudian juga penguatan yang lain adalah dengan ibadah-ibadah yang menguatkan, seperti tadi dicontohkan saum, kemudian qiyamul lail, dan mungkin beberapa yang lain. Serta yang terakhir tadi itu iso-iso dewe Ustadznya, Bisa menikmati dewe. proses ya. Mungkin kalau zaman dulu masih belum belajar itu juga saya sering badai pasti berlalu. Jadi waktu ada kesulitan kita jalani sekuat mungkin gitu. Nah, Insya Allah nanti kita bayangkan setelah melalui itu mendapatkan hasil akan tersenyum. Waktu nah, dulu Ustaz, tapi sekarang ini ilmunya begitu ya. Oh seperti itu. Jadi kita harus meyakini, kemudian tetap zikir, nah. berlatih terus dengan melakukan berbagai ibadah yang menguatkan serta menikmati proses. Bu Zuleha, apakah ada yang masih tertinggal dari pertanyaan Ibu yang tadi? Kalau masih ada yang kurang, monggo. Cukup nih. Cukup, guys. Baik, insya Allah cukup. Baik, Bapak dan Ibu, apakah masih ada lagi pertanyaan? Masih ada 2 menit. Kalau tidak ada, ya, juga biar Ustadz segera istirahat juga. Mungkin pemanasan setelah semua mudah-mudahan terus sehat Amin, Ustadz dan kita gitu. terus bisa Baik. eh, Oke. belajar dari Ustadz. Baik, Bapak dan Ibu, jadi ada beberapa pelajaran, saya juga tidak mengulangi, tapi mungkin 3 hal yang dicatat dari hari ini kita belajar adalah agar insya Allah kita akan semakin marifat, kemudian juga akan semakin meyakini bahwa kekuatan itu milik Allah, tapi tadi juga disampaikan oleh Ustadz, implikasinya dari 2 itu adalah kita harus menjadi mukmin yang kuat, tidak lembek. Jadi karena kita bisa minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk itu dan dibutuhkan beberapa hal yang tadi disampaikan. Dan yang terakhir, senantiasa meyakini bahwa sumber kekuatan adalah dari Allah dan kita bisa Allah. memintanya kapan saja dalam kondisi apa saja. Soalnya demikian, Bapak dan Ibu, semoga kita semua diberikan keistiqomahan untuk belajar dan terus untuk meningkatkan kualitas diri kita. Baik, Ustadz, apakah nggak ada lagi? Jadi monggo bisa diakhiri. Mungkin ada hal penting yang Ustadz sampaikan, kemudian mohon bisa ditutup dengan doa. Bapak Ibu, mari kita akhiri majelis kita dengan berdoa semoga Allah kabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdal syakirin. Allahumma shalli wa sallim ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa tub 'alaina wa birrahmati ighfir lana wa lillahi kama rabbuna shighara. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha khairu man zakkaha ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Hayy ya Qayyum. La ilaha illa anta ilaika nastaghis asrif lana syu'lana kulla wa la takilna ta'in. Allahumma ya Fattahu ya Mannan ya Tawwab rahmatika wa ftahna baba karamika wa judika wa rizkika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Jazakallah khairan kasiran Ustadz sekali lagi atas waktunya dalam kondisi yang kami tahu Ustadz sedang tidak terlalu fit, tapi diberikan Allah kekuatan untuk bisa bersama-sama dengan kami. Bapak dan Ibu, kita terus lantunkan doa untuk Ustadz, semoga terus diparingi sehat dan kita terus bisa belajar. Mohon maaf jika di dalam pemanduan ada kekurangan dan insya Allah kita akan ketemu lagi pekan depan. Mari kita akhiri bersama pertemuan ini dengan doa tafaratul majelis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu. wa atubu ilaik. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.